Pada video kali ini saya akan membahas tugas dari dosen saya, yaitu pada materi kalkulus dan aljabar linier. Berikut adalah soal yang sudah saya kerjakan. Pertama, tentang fungsi. Tentukan sketsa grafik fungsi y sama dengan 2 plus akar x. Nah, untuk menentukan grafik fungsinya, kita pertama memisalkan dulu. Jadi x sama dengan 0, dihitung, dimasukkan x-nya, jadi akar x 0, berarti ketemu y sama dengan 2. Kemudian x sama dengan 1, dimasukkan x-nya menjadi 1, jadi 2 plus akar 1, dan ketemu y-nya sama dengan 3. Kemudian x sama dengan 4, maka ketemu y-nya sama dengan 4. Berikut ini grafiknya. Soal yang kedua, tentukan sketsa grafik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Sebelumnya ini soalnya sama yang kayak sebelumnya, tetapi ini adalah fungsi kuadrat. Cara yang pertama, kita menentukan tipot sumbu x-nya dulu. X kuadrat 3x plus y sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi x plus 1, x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita ketemu x1 nya min 1 dan x2 nya min 2. Dan ini titik-titiknya, min 1,0 dan min 2,0. Titik potong sumbu y atau x sama dengan 0, maka ketemu y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Ini itu jadi ini nanti sama dengan y sama dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 2. Jadi nanti y nya ketemu sama dengan 2 gitu. Grafiknya seperti ini. Kemudian tentukan sketsa grafik fungsi. Nah, di sini tuh ada soal, ada dua fungsi yang berbeda. Maka bagaimana cara menentukan grafiknya? Nah, ini kan soalnya y sama dengan x plus 1 dan yx kuadrat plus x min 3. Nah, di sini saya menggunakan rumus y sama dengan y. Jadi untuk mempersatukan dua persamaan ini menjadi satu persamaan. Jadi x plus 1 sama dengan x kuadrat plus x min 3. Kemudian x plus 1 nya ini pindah ke kanan. Itu pindah ke kanan. Jadi nanti x kuadrat plus x min 3 min 1 itu, jadi nanti
Hasilnya ketemu x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian min 4 nya pindah ke kanan, lalu ketemu x nya plus minus akar 4. Jadi x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 2. Nah, ini disubstitusikan x1 nya ke persamaan yang pertama. Ke persamaan kedua juga tidak apa-apa, bebas. Jadi nanti y sama dengan 2 plus 1, y sama dengan 3. Maka ketemu titiknya 2,3. Kemudian yang x min 2 juga begitu, ketemu y sama dengan min 1, titiknya ketemu min 2, min 1. Untuk grafiknya begini. Nah, yang kedua ini soal tentang limit. Tentukan hasil limit x mendekati min 1, x min x kuadrat per x kuadrat min 1. Nah, cara ini itu langsung saja difaktorkan atau diuraikan x min x kuadratnya sama x kuadrat min 1 nya. Jadi begini. Terus lalu min 1 nya dimasukkan saja, x nya ini dimasukkan, min 1 min dikurangi min 1, min 1 min 1 min 1 plus 1, dan hasilnya ketemu min 1 dikali 2 per 0. Nah, min 2 per 0 ini sama dengan tak hingga. Kemudian soal turunan. Pertama yang harus kalian lakukan dengan memisalkan kedua persamaan tersebut, y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 per x plus 1. Nah, ini itu pertama dimisalkan sama dengan u, dan ini dengan v, supaya lebih gampangnya. Nah, begini. Kemudian persamaan ini tuh diturunkan menjadi 2x plus 2. Yang dimisalkan v juga begitu. Jadi oh, ini maaf, salah, ini sebenarnya x plus 1 sama dengan 1. Nah, kemudian y aksennya memakai rumus ini, turunan y nya u aksen dikali v min v aksen dikali u per v kuadrat. Berikut ini dimasukkan, u aksennya jadi 2x plus 2 dikali x plus 1 min 1 dikali x kuadrat plus 2x min 3 per x plus 1 kuadrat. 2x kuadrat plus 4x plus 2 min x kuadrat plus 2x min 3. Jadi ini itu dikali satu-satu. Kemudian ini juga dikali begitu. Sehingga ketemunya ini. Untuk penyebutnya tidak usah diuraikan. Kan jumlah hasilnya begini. Berikut tentang integral. Tentukan hasil integral pada fungsi y sama dengan x pangkat 6 plus 3x pangkat 3 min 12x plus 3x. Nah, integral ini kan
dengan cara menambahkan pangkatnya dan menaruh pangkat tersebut di bawah menjadi penyebut, gitu kan. Jadi integral x pangkat 6 plus 3x pangkat 3 min 12x plus 3x dx. Nah, ini caranya. Jadi integral itu 1 per n plus 1 ini a n plus 1 begini ya, untuk merubah menjadikan integral. Jadi hasilnya 1 per 7 x pangkat 7 plus 3 per 4 x pangkat 4. Ini bukan 1, ini maaf gini. Jadi ini tergantung a nya sih, ini tuh min 12 per 2x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat plus c ini dari mana? C itu dari dx nya ini. Kemudian disederhanakan menjadi begini, 12 per 2x kuadratnya ditambah 3 per 2x kuadratnya ini dijumlahkan menjadi min 9 per 2x kuadrat. Kemudian tentukan hasil integral pada fungsi integral 4 min 2x kuadrat dx. Cara yang pertama, fungsi tersebut dikuadratkan. Jadi ini itu dikuadratkan menjadi 4 min 2x dikali 4 min 2x gitu. Jadi nanti ketemu hasilnya ini. Kemudian langsung saja diintegralkan, temulah ini hasilnya. Tentukan hasil integral pada fungsi integral 3 per 2x plus 1 pangkat 3 dx. Pertama itu dimisalkan. Jadi yang ada pangkatnya itu dimisalkan saja, karena untuk menghilangkan pangkatnya dengan cara dimisalkan u. Jadi nanti seperti ini, misal u sama dengan 2x plus 1, ini ada du nya, lupa. Oh salah guys, ini itu diturunkan u aksen, ini du atau u aksen sama dengan 2dx dan dx nya sama dengan setengah du. Kemudian diintegralkan, jadi 3 per 2x plus 1 pangkat 3 dx ini diintegralkan dengan permisalan jadi 3 per 2 u pangkat 2 dikali setengah du. Setengah du ini dari dx nya tadi ya, dx nya ini. Kemudian jadi 3 per 2 u pangkat minus 3. Jadilah min 3 per 4 u minus 2 plus c. Ini sudah diintegralkan, jadi nanti integralnya itu
Tadi ini ada kesalahan, ini hasilnya 3 bukan 2, U-nya pangkat 3. Nah ini untuk mengintegralkan ini itu 3/2 nya dikeluarin, jadi 3/2 integral U minus 3 pangkat minus 3. Jadi nanti kan menjadi 3/2 dikali min 1/2 U pangkat minus 2. Kan ini min 3 plus 1, terus ini juga min 3 plus 1, makanya dikalikan menjadi ini. Nah kemudian U nya tersebut ini langsung dikeluarkan saja permisalannya menjadi ini ya. Boleh ini, boleh ini, sama saja. Ini enggak ada minusnya, maaf. Kemudian tentukan hasil integral pada fungsi 2 sin 4x plus 3 dx. Nah ini tuh dinamakan integral trigonometri karena ada berkaitan dengan sin atau cos atau tan, pokoknya yang berhubungan sama dengan itu dinamakan integral trigonometri. Sama caranya sama, ternyata pertama-tama itu dimisalkan terlebih dahulu, misalkan U ini bebas ya, U nya boleh yang lain, cuma dasarannya U biasanya. Di U 4x plus 3 diturunkan menjadi 4dx, dx nya ketemu 1/4 du. Kemudian diintegralkan saja jadi 2 sin U 1/4 du, ketemulah cos U. Nah ini tuh bisa ketemu min cos U nya itu gini, integralnya itu begini. Kok bisa jadi min cos U per 2 plus C itu integralnya, jadi ini kan 2 sin U dikali 1/4 du kan. Nah ini itu dikeluarin 2 sama 1/4 nya, jadi ini kan sudah ketemu setengah kan. Nah lalu ini kan ada integral sin itu kan, sin U du. Nah integral sin U du ini sama dengan min cos U. Nah maka jadinya begini, di plus C juga nih, dan hasilnya begini. punya diuraikan, dikeluarkan nilainya jadi cos 4x plus 32 plus C. Soal berikutnya ini ada batasan nilai ya integralnya di 0 sampai pi per 2. Jadi integral batasan 0 sampai pi per 2 sin pangkat 3x cos x dx. Nah langkah yang pertama itu kita harus menentukan ini ya, integral ini, ketemulah ini.
Caranya cukup simple. Jadi ini tuh kan 2 sin pangkat 3x cos x dx ya. Jadi kalau diintegralkan jadi maaf, jadi langkah yang pertama itu ini kan 2 sin pangkat 3x cos x dx ya. Kita misalkan dulu sinnya. Jadi sin x ini sama dengan U. Nah berarti kan turunannya sin ini kan, jadi U aksennya itu kan sama dengan cos x dx. Nah tapi saya tidak akan membahas tentang turunan trigonometri ya, saya akan langsung ke integral trigonometri. Ini kan jadi ketemu dx nya dx sama dengan 1 per cos du atau U aksen. Nah ini kan langsung ketemu, ini kan sudah ketemu dx nya. Nah nanti itu ini diginikan 2 integral, ini pokoknya yang sin ini ya, ini saya agak susah nulisnya, jadi nanti cosnya itu hilang, ini cos x dikali 1 per cos x, jadi nanti dicoret gini, ketemu deh kayak gini. Nanti integralnya kan jadi 2 integral U pangkat 3 U pangkat 3 du, jadi diintegralkan menjadi begini. Nah kemudian ini kan dihitung satu-satu, P per 2 ini sama dengan 90 derajatnya kan, P ini kan nilainya 180 derajat kayak gini. Terus ini hasilnya ini sin 90 derajat itu sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, 1 pangkat 4 kan 1, jadi setengah dikurangi 0 jadi setengah. Ya, terima kasih guys, videonya sudah selesai. Itu saja yang bisa saya menjelaskan dari soal-soal tersebut. Maaf jika kalau ada kesalahan kata. Terima kasih, jangan lupa subscribe.